Perkenalkan, nama saya Anggi Nur Fejatur Afifah dari Prodi Pendidikan Matematika semester 6 Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penyajian data kelas 7. Nah, presentasi ini saya buat dengan menggunakan Prezi. Nah, kita bisa mengakses Prezi di internet. Jadi kita membuatnya secara online. Ada juga template-template yang menarik. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan materi mengenai penyajian data kelas 7. Nah, di sini beberapa subbab yang akan kita bahas yaitu pengertian penyajian data, kemudian bentuk penyajian data, contoh soal, dan kuis. Pertama, pengertian penyajian data. Apakah itu data? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi dapat berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang diamati, tergantung ya apa yang diamati. Kemudian data dapat disajikan dengan dua bentuk penyajian, yaitu tabel dan diagram. Di sini kita akan membahas tabel dan diagram. Nah, tujuannya mengapa kita memasukkan data ke dalam bentuk tabel atau diagram adalah supaya kita lebih mudah dalam membaca serta mengerti atau memahami data tersebut, sehingga data itu lebih mudah dianalisis dan lebih mudah dalam pengambilan kesimpulannya. Selanjutnya adalah bentuk penyajian data. Di sini penyajian data dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu yang pertama bentuk tabel. Untuk bentuk tabel ini adalah menyajikan data dalam bentuk tabel itu sama artinya dengan data-data yang telah kita peroleh itu kita susun dalam urutan baris dan kolom. Nah, terdapat 3 macam penyajian data dalam bentuk tabel di sini, yaitu tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Nah, lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam penjelasannya. Tabel baris dan kolom ini sama dengan tabel pada umumnya, yaitu tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau satu kelompok saja. Contohnya seperti ini tabelnya. Nah, untuk tabel jumlah dari masing-masing jenis alat tulis di sini, misalkan ketika kita di dalam dengan teman satu bangku kita mendata apa saja sih yang kita bawa, misalkan alat tulis apa saja. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah data, nah kita bisa masukkannya ke dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, seperti ini cara membacanya pulpen. Nah, di sini pulpen terdapat 3 buah pulpen, kemudian pensil terdapat 2 buah pensil, dan juga seterusnya. Jadi agar lebih mudah dalam membaca dan menyimpulkan, oh ternyata yang paling banyak di sini adalah pulpen, kayak gitu. Selanjutnya adalah tabel kontingensi. Tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau lebih dari satu kelompok. Contohnya data tersebut adalah seperti ini. Ini adalah tabel jumlah siswa kelas 7 menurut jenis kelamin. Nah, di sini untuk kelas ini ke bawah yaitu kolom, dan jenis kelamin ini ke barisnya ya. Jadi di sini bentuknya seperti ini. Ini digunakan karena jika kita menggunakan tabel seperti tabel yang pertama, itu akan sedikit memakan tempat atau sedikit makan waktu juga. Jadi kalau gini kan lebih simple dan lebih juga tidak mengurangi informasi yang kita dapat. Nah, di sini cara membacanya itu kelas 7A, jumlah siswa laki-lakinya ada 13, jumlah siswa perempuannya ada 17, 7B jumlah laki-lakinya 15, dan jumlah siswa perempuannya adalah 16, begitu seterusnya. Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai. Setiap interval nilai memiliki frekuensi atau jumlah data yang sama. Banyak datanya itu sama selangnya. Biasanya kalau data yang kita peroleh itu cukup banyak, nah kita bisa menyajikan dalam tabel ini agar lebih sederhana dan tidak memakan waktu juga. Contoh dari tabel, nah seperti ini. Nah, di sini tabel nilai ulangan harian matematika untuk siswa kelas 7A. Di sini nilai
nilai mulai dari 61 sampai 70 diperoleh oleh 3 siswa kayak gitu. Terus untuk nilai 71 sampai 80 ini diperoleh oleh 12 siswa. Nah, untuk senangnya juga harus sama. Ini 61 ke 70 itu 10, 71 ke 80 juga 10. Jadi semuanya ini harus sama selangnya. Sehingga jumlah siswanya. Frekuensi ini juga bisa disebut dengan jumlah siswa. Kemudian total dari jumlah keseluruhan siswa adalah 30 siswa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk diagram. Kita menyajikan data ke dalam bentuk diagram. Nah, biasanya ini lebih menarik karena kita menyusun data-data ke dalam bentuk gambar atau lambang. Nah, terdapat 3 macam penyajian data dalam bentuk diagram, yaitu sebagai berikut: diagram batang atau balok. Nah, yang biasanya kotak-kotak itu diagram garis atau line, dan diagram lingkaran atau diagram pie. Nah, yang pertama adalah diagram balok atau diagram batang. Diagram batang biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan, misalkan seperti nilai ulangan, jenis pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya. Dan untuk data tahunan, misalkan kayak harga barang dari tahun ke tahun, besar keuntungan dari tahun ke tahun, kayak gitu. Pada diagram batang ini, data dapat digambarkan seperti berbentuk persegi panjang yang memanjang ke atas, atau bisa juga memanjang ke samping, terserah kita membentuknya seperti apa. Kemudian lebar dari persegi panjang itu harus sama dan tidak boleh menempel antara satu sama lain. Tujuannya adalah agar kita lebih mudah dalam membaca informasinya. Kalau menempel nanti kita akan kebingungan. Nah, kita akan langsung saja kita melihat pada contoh diagram batang di sini. Di sini adalah tinggi badan siswa kelas 7A. Di sini kita bisa membaca. Nah, untuk yang garis di bawah ini adalah tinggi badan siswa. Untuk yang ke atas ini namanya banyak siswa. Nah, seperti itu. Nah, cara membacanya yaitu di sini siswa yang memiliki berat badan 135 itu terdapat berapa? 5 siswa. Untuk yang berat badannya 136, di sini ada 6 siswa. Nah, ini lebih mudah kita membacanya. Nah, di sini juga kita lebih mudah. Oh, jadi yang tinggi badannya terendah itu ini. Oh, yang paling banyak tinggi badannya itu adalah yang siswa itu paling banyak tinggi badannya itu 137. Nah, kayak gitu. Dengan kita mengubahnya dalam bentuk gambar, semuanya itu terlihat dan lebih mudah kita membacanya daripada kita melihat tabel atau melihat data mentahan. Itu kan kita masih yang mana ya, yang mana. Nah, sedangkan kita masuk ke dalam ini diagram, kita akan lebih mudah seperti itu. Nah, selanjutnya adalah diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang berkelanjutan atau kontinu, seperti jumlah penduduk setiap tahunnya, jumlah produksi barang setiap tahun, perubahan iklim dan cuaca pada rentang waktu tertentu, dan lain sebagainya. Nah, sesuai namanya, pada diagram garis, data akan digambarkan menyerupai garis. Cara menyajikan data dalam diagram garis hampir sama dengan diagram batang, hanya saja langkah akhirnya yang berbeda. Nah, kita hanya perlu menarik garis secara berurutan dari titik-titik yang telah disesuaikan dari data. Jadi kita tanpa membentuk balok-balok atau membentuk persegi panjang itu, nah kita hanya memberinya garis seperti contoh di sini. Nah, ini kan bentuk garis ini saja. Nah, seperti ini. Kemudian dari titik-titik itu kita sambungkan seperti ini, kita hubungkan. Nah, ini namanya diagram garis. Nah, ini datanya sama seperti data pada diagram batang tadi. Di sini adalah tinggi badan siswa kelas 7A. Nah, di sini sama informasi yang kita dapatkan juga 135. Tinggi badan yang siswa yang 135 itu jumlahnya 5 siswa, yang 136 ini 6 siswa. Nah, jadi tergantung kita akan memasukkan ke dalam bentuk data apa. Yang penting di sini
Kalau bedanya garis dengan balok tadi, di sini kita menghubungkan dari satu data ke data lainnya, sedangkan tadi kita hanya membentuk kotak dalam satu data ini. Misalkan 135 ya di sini saja dan tidak boleh menempel. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah diagram lingkaran atau diagram pie. Diagram lingkaran biasanya digunakan untuk menyajikan data yang dapat dikategorikan atau dikelompokkan. Di sini data akan digambarkan dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Nah, masih ingat kan juring? Nah, juring-juring ini dapat dinyatakan dalam bentuk persen atau dalam bentuk derajat. Nah, besarnya persentase dan derajat dipengaruhi oleh besar nilai atau frekuensi data, sehingga setiap juring akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Jadi tergantung dengan datanya. Jika juring dinyatakan dalam persen, maka untuk satu lingkaran penuh, yaitu keseluruhan dari diagram itu total persentasenya adalah 100%. Sedangkan jika juring itu dinyatakan dalam bentuk derajat, maka untuk satu lingkaran penuh itu total sudutnya adalah 360 derajat. Selanjutnya, cara untuk menentukan persentase atau derajat dalam sebuah diagram lingkaran. Nah, pertama itu kita akan memasuki rumus-rumusnya. Kita mempelajari rumus-rumusnya. Nah, rumus-rumus untuk mengetahui diagram lingkaran itu, rumus diagram lingkaran dalam bentuk derajat itu seperti ini. Besar sudut sama dengan frekuensi dibagi jumlah data dikali 360 derajat. Sedangkan rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen yaitu besar persentase sama dengan frekuensi per jumlah data dikali 100%. Jadi hampir sama ya rumusnya, tergantung kita akan menyajikan data itu dalam bentuk derajat atau dalam bentuk persen. Jika kita memasukkan dalam bentuk derajat, maka kita mengalihkannya dengan 360 derajat. Jika kita membentuknya dalam bentuk persen, maka kita akan mengalihkan ke dalam dikali dengan 100%. Nah, untuk frekuensi ini adalah datanya itu, misalkan ya, untuk tadi siswa yang memiliki berat badan 135 ada 5 siswa, maka frekuensi itu adalah 5, sedangkan jumlah datanya adalah jumlah keseluruhan dari data yang diperoleh. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh ya. Nah, ini adalah data seperti yang sebelum-sebelumnya. Di sini adalah besar sudut tinggi siswa 135, yaitu frekuensi tinggi 135 dibagi jumlah data. Nah, tadi yang siswa yang tinggi badannya 135 adalah 5 siswa dibagi jumlah keseluruhan data, itu seluruh siswa tadi ada 30 siswa dikali dengan 360 derajat, sehingga ada sama dengan 60 derajat. Sama yang lain-lainnya ke bawah-bawah ini sama seperti itu rumusnya. Nah, kemudian ini untuk semua dari 60, 70, 120, 60, dan 48 ini jika dijumlahkan itu totalnya adalah 360 derajat. Nah, setelah kita mengetahui derajatnya, kita akan masuk ke dalam diagram lingkarannya seperti ini. Kita akan memasukkan sudut-sudut dari lingkaran itu. Yang ini 120, 60, 48, 60, dan 72 ini disesuaikan dengan sudutnya ya. Kita menggambar lingkarannya ini atau menggambar setiap daerahnya ini kita sesuaikan dengan sudutnya. Nah, dalam diagram ini kita bisa membaca, oh, siswa yang tinggi badannya 136 cm ini 72 derajat, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menyajikannya dalam bentuk persen. Datanya sama ya, kita menyajikan dalam bentuk persen, yaitu sama tadi kan. Langsung saja ya, ini rumusnya seperti yang tadi yang kita bahas di awal. Frekuensi tinggi 135 dibagi jumlah datanya dikali 100%. Nah, tadi yang 135 itu 5 siswa dibagi 30 siswa, ini jumlah seluruh siswa dikali 100%, hasilnya 16,7%. Begitu juga seterusnya. Nah, kemudian kita memasukkannya ke dalam diagram ya seperti ini. Oh, untuk siswa yang tingginya 137 ini 33,3%, seperti itu.
sama juga dalam memasukkannya kita juga menyesuaikan dengan bentuk, dengan jumlah persennya. Jadi untuk 20% dan 16,7% ini harus lebih besar 20% ya. Nggak boleh kita asal-asalan dalam membuat diagram atau daerah dari diagram lingkaran tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal. Nah, contoh soal tabel dan diagram. Yang pertama kita membahas contoh soal tabel. Nah, di sini contohnya, di sini ada data berat badan siswa kelas berapa ini? 4 adalah sebagai berikut dalam kilogram: 15, 22, 24, 18, 22, 20, 15, 22, 18, 18, 15, 18, 15, 22, 20, dan seterusnya ya. Nah, tabel yang tepat dari data di atas. Nah, kita membaca data seperti ini tuh sepertinya agak bingung. Nah, kita masukkan data itu ke dalam bentuk tabel seperti perintahnya ya. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, di sini yang pertama kali kita lakukan yaitu adalah dengan mengurutkan. Sebenarnya dari data-data ini kita urutkan terlebih dahulu. Jadi data yang terkecil itu yang mana? Jadi kan di sini data terkecilnya ada 15. Jadi 15 kita urutkan seperti bentuk seperti ini ya. Jadi 15,15,15. Nah, ini berapa 15-nya? Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kalau untuk lebih memudahkan, lebih baik diurutkan terlebih dahulu. Namun jika langsung juga tidak apa-apa. Jadi ini untuk 15, yang beratnya 15 kilo, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 siswa. Kemudian yang beratnya setelah 15 ini berapa ya? 18 ya kayaknya. Jadi 18 ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 siswa, begitu seterusnya. Mudah kan? Jadi dari data bentuknya seperti itu kita masukkan ke dalam diagram ke dalam tabel ini. Nah, kalau dibandingkan dengan kita melihat data pada soalnya dengan data pada jawabannya, kita lebih mudah mengamati data yang masuk ke dalam tabel ini. Selanjutnya yaitu diagram, contoh soal diagram. Nah, di sini saya membuat soal yaitu berikut ini adalah data berat badan siswa kelas 4. Nah, ini ada 29, 30, 28, 31, 30 dan seterusnya. Nah, kira-kira bagaimana ya bentuk penyajian data berat badan siswa kelas 4 dalam bentuk diagram? Nah, di sini yang saya maksud ini bentuk diagram keseluruhan ya, bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran ya. Ini kurang soalnya, ini kurang redaksinya. Nah, pertama-tama kita memasukkan data di atas ini ke dalam bentuk tabel. Untuk memudahkan kita memasukkan ke dalam diagram-diagram itu, kita lebih mudah masukkan ke dalam tabel terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Dari data tersebut ternyata berat badan siswa yang 27 kilo ada 3 siswa, 28 ada 5 siswa, dan seterusnya. Kemudian dari tabel berat badan di sini, nah kita memasukkan ke dalam bentuk diagram batang. Nah, untuk skalanya ini harus sama ya, misalkan ke sini 1, sini 1, seterusnya harus 1. Sini mulai dari 1 ya, seharusnya ini mulai dari 2, tapi ke atasnya ke 3, 4, ini 1, 1. Jadi disamakan ya. Jika ini secara mendatarnya ini 1, menurunnya ini juga 1, skalanya 1. Nah, kemudian ini untuk 27 siswa ternyata itu berat badan siswa 27 kilo ini terdapat 3 siswa seperti ini. Nah, itu membuatnya seperti ini. Kemudian 28 ada 5 siswa. Oh, gini jadi seret, terus seret. Nah, kita membuat kotakannya seperti ini, begitu seterusnya.
Setelah itu kita akan menyajikan data itu ke dalam bentuk diagram garis. Ya, sama sebenarnya. Sama. Tadi 27 ada 3 siswa. Nah, langsung karena diagram garis di sini kita tanpa membentuk persegi panjang di sini, jadi langsung kita membuat titik, kemudian dihubungkan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk diagram lingkaran, nah pertama-tama sebaiknya kita di sini dalam bentuk persen, maka sebelumnya kita harus dari tabel tadi itu kita harus menghitung. Jadi untuk tadi berapa ya, untuk 27 kilo itu 3 siswa ya, 3 per jumlah siswa semuanya berapa dikali 100%, sehingga ini untuk hasil akhirnya ya, langsung hasil akhirnya di sini ada untuk ini sesuai dengan gambarnya. Untuk 27 kg ini 15%, 28, 25%, 29, 25%, 30, 20%, dan seterusnya ya. Jadi seperti itu dalam menyajikan data dalam bentuk diagram. Selanjutnya kita akan masuk ke kuis. Nah, di sini setelah ini tadi kita telah mempelajari bagaimana menyajikan data yang telah diperoleh dalam sebuah pengamatan ke dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, selanjutnya untuk lebih memahami materi hari ini, mari kita mengerjakan latihan berikut. Silahkan klik latihan ya. Semoga bermanfaat. Jadi seperti ini. Semoga bermanfaat. Kita klik latihan. Nah, di sini ada link. Kita bisa mengeklik linknya. Nah, untuk masuk ke dalam kuis kita harus registrasi terlebih dahulu atau login. Kita bisa mengisi nama lengkap, misalkan nama saya Anggi Nur, kelas 7 A misalkan, nama absen 5. Nah, di sini akan muncul soal latihan penyajian data kelas 7. Nah, silahkan untuk mengerjakan. Nah, cara untuk mengerjakannya yaitu misalkan ini saya mengerjakan ya. Penyajian data yang paling tepat menggambarkan persentase jenis pekerjaan orang tua siswa adalah misalkan saja saya menjawab diagram lingkaran. Nah, kita hanya tinggal ngeklik mana jawaban yang menurut kita benar ya. Kita anggap saja seperti ini. Kita tinggal ngeklik saja. Tinggal mengeklik semuanya, boleh diklik. Nah, di sini juga ada soal isian. Jadi kita bisa mengisi ya, misalkan kita mengisi gini aja ya, langsung saja. Ini. Nah, kita akan ini. Udah ya, kita cek dulu apakah ada yang terlewati soalnya. Nah, sepertinya sudah semua. Kemudian kita submit. Nah, jadi setelah saya mengerjakan tadi, ternyata nilai saya adalah 20. Nah, kita akan di sini disediakan juga. Di sini durasinya adalah 1 menit 32 detik. Nah, di sini juga ada review answer atau review dari jawaban kita. Nah, kita tadi menjawab salah itu ada. Jadi kita klik review answer di sini. Nah, di sini kita akan muncul soal dan jawaban. Nah, ini untuk jawaban saya nomor 1 benar. Kemudian nomor 2 ternyata salah. Di sini juga disediakan bahwa jawaban benarnya ada 15 siswa di sini. Kita menjawab 17 siswa seperti itu. Jadi semoga presentasi saya hari ini bisa bermanfaat bagi para pendengar. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi atau kesalahan, mohon
maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.